Demokrasi kita sering digambarkan seperti sebuah panggung besar. Lampu-lampu dinyalakan, mikrofon dipasang, dan rakyat dipersilahkan naik satu persatu untuk berbicara. Tapi ada satu aturan yang tidak tertulis, kau boleh bicara apa saja, asalkan tidak menyinggung dirijen yang memegang tongkat orkestra. Di negeri ini kebebasan bersuara hanyalah undangan untuk ikut bernyanyi dalam paduan suara besar yang nadanya sudah ditentukan. Lihatlah bagaimana rakyat dipujuk dengan jargon manis. Bersuara itu hak kalian, gunakan sebaik-baiknya. Tapi begitu ada suara sumbang yang mengganggu harmoni buatan, mikrofon tiba-tiba mati, lampu panggung diredupkan, dan penyanyi yang dianggap fales ditarik ke belakang layar. Demokrasi kita bukan sekedar konser kebebasan, melainkan karaoke politik. Lagunya tersedia, musiknya mengalun, tapi pilihan nadanya hanya satu yang sudah disiapkan penguasa. Lebih ironis lagi, di negeri ini rakyatnya tidak sekedar diawasi oleh aparat. Rakyat sendirilah yang dengan sukarela menjadi polisi suara. Coba berpendapat sedikit berbeda dan kau akan diserang kawanan buzzer, dikepung para pejuang moral, dicap sebagai pengkhianat bangsa, atau bahkan musuh agama. Kebebasan bersuara dikubur bukan hanya oleh palu kekuasaan, tapi juga oleh teriakan massa yang tidak tahan mendengar nada berbeda. Kebebasan di sini bukan hak tapi ilusi. Ia ditawarkan dalam baliho, dipamerkan di pidato, dijual sebagai bukti modernitas. Tapi hakikatnya ia hanyalah boneka etalase, berdiri manis di balik kaca, tak pernah bisa disentuh. Yang disebut kebebasan hanyalah kebebasan untuk ikut ramai-ramai bertepuk tangan, bukan kebebasan untuk berkata bahwa musik ini sumbang atau lagu ini busuk. Itulah wajah demokrasi kita, cantik di brosur, mencekik di praktik. Ia tersenyum lembut, seolah-olah mengundang semua suara. Namun di belakang panggung sudah ada daftar panjang kata-kata terlarang, nada-nada tabu, dan tema-tema berbahaya. Kau boleh bernyanyi keras asalkan tidak menyanyikan kebenaran yang menyakitkan. Media sosial sering dieluk-elukan sebagai wajah baru demokrasi, sebuah ruang di mana semua orang bisa berbicara, mengekspresikan pendapat, melawan dominasi televisi, menembus batas sensor lama. Sekilas terlihat seperti revolusi. Rakyat jelata yang dulu hanya jadi penonton kini bisa menjadi produsen suara. Satu cuitan bisa viral, satu video bisa mengguncang ruang publik. Seolah-olah kekuasaan lama sudah runtuh, digantikan kekuatan jempol rakyat. Tapi demokrasi digital adalah topeng lain. Ia menjanjikan kebebasan, namun dengan syarat yang lebih licik. Suara hanya terdengar jika sesuai dengan selera algoritma. Apa yang tidak menguntungkan engagement akan dikubur di dasar timeline. Kebenaran yang getir akan tenggelam, sementara kebohongan yang lucu dan mudah dicerna akan melambung tinggi. Mesin algoritma bukan sekedar penyaring informasi, melainkan tangan tak terlihat yang mengatur nada paduan suara global. Lebih jauh lagi, ruang digital di negeri ini tidak netral. Ia dipenuhi pasukan bayangan, buzzer, influencer sewaan, dan akun anonim yang bekerja siang malam untuk membentuk opini sesuai pesanan. Rakyat mengira sedang bercakap di ruang publik, padahal mereka sebenarnya berada di dalam laboratorium opini, di mana setiap kata direkayasa, setiap tren diciptakan, setiap percakapan dimonitor. Kebebasan bersuara menjadi eksperimen sosial. Siapa yang tidak patuh pada narasi dominan, cepat atau lambat akan dibungkam, bukan oleh sensor formal, tapi oleh serbuan massa digital yang sengaja dikendalikan. Ironinya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang dipandu. Mereka percaya sedang memilih sendiri topik pembicaraan, padahal topiknya ditentukan oleh trending buatan. Mereka merasa sedang mengutarakan pendapat jujur, padahal kalimat mereka hanyalah gema dari narasi besar yang sudah ditanamkan sehari sebelumnya. Demokrasi digital bukan arena bebas, melainkan labirin kaca. Dari manapun kita melihat, yang tampak hanyalah bayangan diri yang dipantulkan ulang. Inilah wajah baru kebebasan bersuara, bukan lagi sensor kasar seperti dulu, melainkan sensor halus yang bekerja lewat distraksi, algoritma, dan manipulasi opini. Rakyat diajak merasa bebas, padahal sesungguhnya sedang dikurung dalam sangkar yang dindingnya transparan. Mereka tertawa, berdebat, berteriak, tanpa sadar bahwa seluruh pertunjukan itu berlangsung dalam ruang yang dikendalikan penuh oleh kekuatan yang tak pernah muncul ke panggung. Di negeri ini, orang tidak perlu aparat untuk membungkam dirinya. Ia sudah diajari sejak kecil bahwa ada kata-kata yang tidak boleh keluar, ada topik yang tabu disentuh, ada kebenaran yang hanya boleh disimpan dalam hati. Pendidikan formal menanamkan kalimat manis, berbicaralah dengan sopan, jangan menyinggung orang lain, jangan lancang pada yang lebih tua. Kedengarannya bijak, tapi perlahan melatih otak untuk selalu mensensor diri sebelum berbicara. Budaya ini begitu dalam, sampai orang lebih takut pada tatapan tetangga daripada kesalahan yang mereka biarkan. Seorang mahasiswa menahan kritik karena khawatir dianggap
tidak hormat. Seorang pegawai memilih diam saat melihat korupsi kecil karena kata bosnya, "Jangan bikin ribut atau kamu akan dimutasi." Di rumah, anak-anak belajar bahwa jujur bisa berbahaya karena orang tua sendiri sering berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, nanti kita kena masalah." Akibatnya, kita tumbuh sebagai bangsa yang pandai berputar-putar dalam kalimat. Kita tidak bicara langsung, kita bicara melingkar, kita tidak menyebut nama, kita memakai istilah oknum, kita tidak menuding pelaku, kita berkata, "Sudah ada yang menangani." Bahasa kini menjadi arena kompromi, bukan untuk mencari kebenaran. Kata-kata dipoles, dipelintir, dijinakkan agar tidak menyakitkan yang berkuasa. Dan lama-kelamaan, autosensor itu berubah jadi refleks. Bahkan tanpa ancaman nyata, lidah sudah ragu. Bahkan tanpa sensor formal, kepala sudah memotong kalimatnya sendiri. Kebebasan bersuara memang ada di atas kertas, tapi di dalam tubuh kita sudah terpasang sensor internal yang jauh lebih efektif. Ia bekerja bukan dengan penjara atau denda, melainkan dengan rasa takut. Yang paling tragis, masyarakat kita sering mengira sikap diam itu adalah kebijaksanaan. Kita memuji mereka yang pandai menahan mulut meski kebenaran terbakar di depan mata. Kita menganggap sopan santun lebih berharga daripada kejujuran. Akhirnya, suara-suara kritis mati bukan karena dibungkam, tapi karena perlahan-lahan kehilangan keberanian untuk keluar. Budaya saring sebelum bersuara ini adalah bentuk tak terlihat yang lebih kokoh daripada pasal hukum. Ia menahan ribuan kata di tenggorokan, memenjarakan pikiran sebelum sempat muncul di ucapan, dan takut ketika rakyat akhirnya berani bicara. Suara itu sudah terdengar setengah mati, patah-patah, takut-takut, lebih mirip bisikan minta izin daripada teriakan menuntut hak. Lucu sekali, kebebasan bersuara di negeri ini sering tidak mati oleh sensor resmi, melainkan oleh ribuan tangan yang bertepuk riuh menyambut kebijaksanaan yang sudah didesain. Kritik yang lahir murni, tajam, dan telanjang seringkali tidak perlu diseret ke pengadilan, cukup dikubur oleh sorak-sorai mayoritas yang telah terlatih untuk menyanjung siapapun yang berkuasa. Inilah seni tertua dari penguasa, menciptakan atmosfer di mana bisikan minoritas terdengar seperti cacat moral. Seseorang yang berani menyinggung kebijakan akan segera diposisikan sebagai pengkhianat. Tidak peduli seberapa valid argumentasinya, media sosial mempercepat ritual ini. Satu kalimat yang dianggap menyimpang bisa cukup untuk menjadikan seseorang bahan tertawaan nasional dalam hitungan jam. Demokrasi versi kita sudah lama menjelma menjadi panggung orkestra, di mana setiap instrumen harus memainkan nada yang sama. Nada itu mungkin datar, membosankan, bahkan cacat harmoni, tapi wajib dimainkan bersama. Jika ada biola yang mencoba melodi berbeda, jangan heran bila segera diredam oleh sorakan ribuan alat musik perkusi yang dipukul dengan brutal. Meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu nada apa yang seharusnya dimainkan. Orang sering lupa, pembungkaman tidak selalu datang dengan borgol. Kadang ia hadir dalam bentuk standing ovation, sorakan, pujian, tepuk tangan yang memaksa semua orang tunduk pada suara mayoritas. Dan pada akhirnya, suara berbeda mati bukan karena dilarang, tapi karena dianggap tidak layak hidup. Di layar televisi, di mimbar-mimbar kampanye, di baliho yang menatap kosong dari jalan raya, kita disuguhi sebuah ilusi bahwa demokrasi adalah pesta rakyat, bahwa setiap 5 tahun sekali suara kita punya arti, bahwa satu kertas dengan tinta di jari bisa mengubah jalan bangsa. Ironisnya, pesta ini lebih mirip panggung boneka. Rakyat duduk di kursi penonton, bersorak, berteriak, merasa bagian dari cerita. Padahal benang-benang yang menggerakkan tokoh utama ada di tangan yang tak pernah terlihat. Kebebasan bersuara hanya jargon kosmetik. Yang berani keluar dari naskah akan segera disamarkan dengan pengacau. Para pembuat kebijakan mengaku demokratis, tapi selalu memastikan bahwa harmoni tetap terjaga, harmoni versi mereka. Kritik bisa lahir, tapi hanya jika masih bisa ditertawakan, hanya jika tak benar-benar menyentuh jantung kekuasaan. Begitu kritik mulai merusak demokrasi panggung, lampu dipadamkan, mikrofon dimatikan, dan sang pengkritik dilabeli dengan nama-nama yang membuat kehilangan legitimasi. Dan disinilah letak absurdnya, kebebasan bersuara tetap dipelihara, tapi hanya sebatas hiasan etalase. Demokrasi dipoles agar tampak hidup padahal napasnya tipis. Rakyat diajak berteriak, tapi tidak pernah diajak benar-benar menentukan. Apakah ini demokrasi atau sekedar teater raksasa, di mana rakyat membayar tiket dengan keringat dan suara, lalu pulang dengan kantong kosong, sementara sutradara dan produser tetap tertawa di balik layar?
Kebebasan bersuara selalu digambarkan sebagai hadiah paling berharga dari demokrasi. Tapi coba kita lihat baik-baik, hadiah itu ternyata kosong. Kotaknya indah, pita emasnya mewah, tapi di dalamnya hampa. Kita bersorak saat membuka, lalu terdiam ketika sadar bahwa yang kita rayakan hanyalah ilusi. Ironisnya, bukan hanya penguasa yang membatasi suara kita, rakyat pun juga ikut menjadi algojo kebebasan itu sendiri. Kita mengejek orang yang berbeda pendapat, kita mengusir suara yang tidak nyaman, kita menyeret mereka ke ruang pengadilan moral media sosial. Demokrasi jadi seperti pesta topeng. Semua orang ingin terlihat sama agar tidak dicurigai sebagai penyusup. Kebebasan akhirnya mati bukan karena ditembak penguasa, tapi karena dicekik perlahan oleh rakyatnya sendiri, oleh rasa takut, oleh kenyamanan, oleh kepatuhan yang kita rawat seperti tanaman hias di ruang tamu. Kita lupa bahwa suara sekecil apapun adalah nyawa, dan ketika nyawa itu kita bunuh dengan tepuk tangan yang salah arah, yang tersisa hanyalah keheningan yang pura-pura ramai. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita bebas berbicara, pertanyaannya adalah apakah kita masih berani membayar harga dari kebebasan itu, meski mahal, meski menyakitkan, meski bisa membuat kita sendirian. Karena jika tidak, kebebasan akan tetap gratis. Ya, gratis selama kita bernyanyi dalam satu nada.